Hitung 3, 2, 1. Oke, selamat sore insan SCM di industri hulu migas. Senang sekali ketemu teman-teman semua. Saya mau ngelanjutin ngobrol-ngobrol saya seputar dunia supply chain management dan lain-lain. Tapi kali ini tamu saya ini agak berbeda dengan suasana tempat yang berbeda. Kita janjian di sebuah kafe nih di selatan Jakarta. Selamat sore Mas Bayu. Sore Pak Eri. Tamu saya ini Pak Bayu Kusuma. Beliau saat ini posisinya sebagai Vice President Supply Chain Management Regional 2 Pertamina EP, benar ya Pak ya? Betul. Mudah-mudahan saya nggak salah menyebutkan title. Kita akan ngobrol-ngobrol seputar mata rantai supply. Pertama mungkin Mas Bayu saya masuk di tataran global ya. Kita tahu sekarang terjadi disruption SCM ya, ada gangguan di sisi supply, terdrive karena adanya perang Rusia dan Ukraine. Belum lama ini juga kita baru aja recovery dari COVID-19 gitu ya. Kita tahu akhirnya berkontribusi terhadap mata rantai supply secara global. Saya mau tahu nih Pak, yang pertama kira-kira sejauh mana dampak disruption supply chain secara global di industri hulu migas nih Pak, karena saya tahu Bapak ini orang yang paling sibuk nih mengurusi mata rantai supply untuk kelangsungan operasi di Pertamina EP khususnya. Ya, makasih Pak Eri. Ini kita sambil sharing ya pengalaman. Kalau bicara praktisi, beliau tentu juga praktisinya lebih banyak pengalaman juga, kita saling sharing. Jadi memang yang kemarin kita alamin bersama ya, bahkan sampai saat ini pun juga berasa dampaknya lah. Terlebih di 2019 itu trigger yang paling kita rasakan bersama dengan adanya pandemik. Kemudian kalau di Pertamina sendiri waktu itu istilahnya ada triple shock bahkan. Triple shock. Sebelum kita masuk ke global issue ya, ada triple shock pada saat itu. Ada kondisi ketika pandemik, salah satu yang paling dirasakan semua. Kemudian yang kedua, ada juga kondisi yang mungkin juga kita rasakan, juga terkait dengan turunnya harga crude oil. Itu juga men-trigger yang luar biasa. Plus kalau di Pertamina sendiri ada satu yang mendisruption proses bisnis adalah dengan reorganisasi. Itu yang kenapa kita sebut triple shock. Karena yang bikin shock sih itu. Yang bikin shock itu karena momentumnya bersamaan semua dan pada saat yang serentak gitulah kurang lebih, meskipun ada yang satu mungkin dari direncanakan ya, kalau organisasi ada perencanaannya, tapi kalau kemudian yang lain-lainnya faktor eksternal. Nah, itu luar biasa dampaknya. Nah, buat tantangannya khususnya di SCM pun juga berasa sekali ya, dengan pandemik semua kita merasakan, kemudian ada gimana kita bisa untuk survive masing-masing lah, fokusnya kan itu dulu, baru bicara secara organisasi. Tapi sisi lain ada tantangan juga, harga minyak yang turun, kita juga harus diminta untuk lebih survive lagi. Ditambah dengan yang kalau di kami ada perubahan proses bisnis yang kami harus juga beradaptasi, itu semua. Apa key actionnya yang menyebabkan bisa atau kiat-kiat sukses sehingga bisa survive dan saat ini bisa lebih establish survive-nya Pak? Yang paling dasar adalah kemampuan kita untuk beradaptasi. Oh, adaptasi. Jadi adaptable dengan kondisi eksternal maupun internal. Karena kita tidak mungkin lagi untuk menolak kondisi tersebut. Kita nggak bisa pilah-pilah lagi. Sebuah keniscayaan. Selain kita harus beradaptasi dengan kondisi itu. Jadi kami semua ya realistis saja bahwa kondisi yang seperti itu ya kita adaptasi dan kita berupaya untuk lebih agile lagi di SCM, lihat opportunity apa yang bisa kita lakukan dengan efisiensi, bahkan dengan kondisi yang pandemik pun akhirnya menyetuskan banyak inovasi dari sisi digitalisasi. Ya kan. Setuju, kita lebih kreatif. Ya, nah itu bekerja secara hybrid, work from home. Betul, gitu kan? Ya kan. Akhirnya kita menjadi orang-orang yang multitasking, ya kan. Dengan segala keterbatasan yang ada, dituntut untuk bisa tetap
mendeliver sesuatu yang produktivitasnya juga seperti yang sebelum-sebelumnya. Dan alhamdulillah survive. Alhamdulillah survive. COVID berlalu, survive. Kemudian ada perang Rusia Ukraina yang juga akhirnya juga nih ada PR berikutnya. Kita masuk ke episode berikutnya. Ternyata emang nggak bisa yang kerja lempeng-lempeng aja. Memang harus ada roller coasternya sedikit. Exactly. Buat orang bisa men-trigger lebih kreatif ya saya kira. Nah sama juga dengan kondisi sekarang. Adanya geopolitik bahwa kita nggak bisa serta-merta bicaranya adalah secara nasional sendiri, ya kan? Mungkin di Pak Heri pun juga secara perusahaan juga dari luar ya, itu juga sudah ada implikasi dasakan. Nah Pertamina juga sekarang realis saja bahwa kita selain sebagai 60% operator di dalam negeri, kita pun juga punya lapangan di luar, nasional, dan sebagian besar juga kita disupport oleh baik dari sisi material maupun servisnya juga masih ada juga yang dipenuhi dari luar negeri gitu. Nah tentunya kita mesti lihat sampai ke sana, dan ternyata berpengaruh. Sebagian ya dibilang kecil juga nggak kecil, dan besar juga implikasinya pasti ada. Gitu. Nah inilah yang kita mungkin rasakan bersama dari sisi supply chain-nya, global supply chain-nya juga berpengaruh untuk sebagai faktor men-trigger baik dari sisi supply maupun yang ujung-ujungnya adalah bicara harga. Ya saya setuju sekali bahwa kali ini kita yang harus adaptif terhadap kondisi apapun gitu ya. Ada banyak teman-teman bilang nih, teman-teman saya, kolega kita, para expertise, planning sekarang sebuah keniscayaan. Memang harus ada gitu ya. Jadi planning nanti akan menentukan contracting strateginya, strategi pengadaan. Setuju nggak Mas dengan statement ini dari teman-teman kita yang kadang-kadang bilang, ya planning sekarang mah udah harus nih, kalau enggak mepet, kemudian proses pengadaan barang jasa juga kita nggak punya waktu yang cukup, apa yang mau kita efisiensikan proses kita. Kira-kira setuju nggak dengan kondisi statement tadi? Ya. Dengan apa yang dicita-citakan oleh SKK Migas, bahwa menuju 1 juta barrel, kemudian juga view secara nasional, kebijakan pemerintah bahwa kita ingin menjaga ketahanan energi dan ingin lebih ke swadaya energi, sangat relevan sekali. Tentunya SKK sudah punya rencana bagaimana untuk memenuhi produksi sebesar itu, gitu kan, dengan periode waktu tentunya yang tidak serta-merta singkat. Tinggal bagaimana kita dari sisi supportingnya, SCM pun juga polanya sama gitu, linear dengan apa yang direncanakan oleh kawan-kawan operasi. Nah, ketika SKK menargetkan bahwa ada tujuan besarnya 1 juta barrel, tentunya disertai dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada. Gitu. Nah, kuncinya memang di perencanaan. Kita ngomong sekarang, kalau kita mengambil istilah yang lama, kalau kita gagal merencanakan, kita sudah pasti akan hasilnya juga akan gagal gitu. Betul. Nah, salah satu trigger dengan kondisi geopolitik itu kan ada beberapa komoditi yang kita memang masih tergantung juga di trigger di supply dari luar. Nah, ini yang perlu kita antisipasi, seperti halnya dengan Pertamina. Turbin misalnya. Ya kan, turbin. Kemudian yang terkait dengan pemboran sendiri, tergantungan dengan material besi baja. Kemudian dengan chemical, ada beberapa yang spesifik kita harus tetap menggunakan basis source-nya dari luar. Nah, kita juga harus bisa memperkirakan kalau dengan bicara jangka panjangnya untuk mencapai 1 juta barrel, kita harus ngebor sekian sumur, kebutuhan casing tubingnya berapa, lumpurnya berapa, kita kan sudah bisa perkirakan. Marketnya bisa memenuhi nggak? Marketnya bisa memenuhi nggak dengan demand tersebut. Dengan campaign yang masif untuk sampai 1 juta barrel. Betul. Jadi planning adalah one thing, perencanaan itu udah sebuah keniscayaan. Iya. Gitu. Saya masuk ke
saya tertarik tadi itu Pak, yang ya mau belajar dari Pertamina, yang ada triple shock tapi masih survive ya kan. Internal eksternal. Ya. Ya kan, internalnya ada restrukturisasi organisasi apa segala macam. Apa sih yang menurut Mas Bayu ini yang ingat betul apa yang akibat dari triple shock, mungkin kita lebih kreatifkah atau lebih adaptifkah atau orang-orang sekarang lebih agile menciptakan resilience SCM atau apa yang paling berkesan di Mas Bayu nih bahwa musibah itu meng-create orang menjadi lebih kuat dan menciptakan orang-orang yang memang lebih adaptif dan lebih kreatif. Apa yang kira-kira Mas Bayu paling ingat nih misalnya? Yang saya paling rasakan itu satu merubah culture. Oke. Itu yang paling berasa sekali bahwa dengan pandemik orang dengan limitasi pertemuan kita dituntut untuk bisa tetap berkomunikasi. Oke. Ya, itu yang kita rasakan bersama. Akhirnya mendorong semua orang ke arah digitalisasi. Oh, digitalisasi. Kan? Oke. Digitalisasi. Oke. Pertamina dulu kita untuk proses pengadaan tender itu masih yang hampir keseluruhan prosesnya adalah manual ya, offline gitu ya. Kita harus ketemu orang, kita harus negosiasi pre-bid dan sebagainya harus offline gitu. Nah, sementara dari sisi waktu mungkin efisiensi juga kurang didapat ya. Kemudian ada juga potensi-potensi yang kalau bicara conflict of interest sangat memungkinkan terjadi. Dan itu kan dulu hampir dirasakan lah orang bicara Pertamina agak ke sana itu. Nah, dengan adanya digitalisasi, culture proses pengadaan pun sangat berubah, ya kan. Orang semakin bisa mereduksi dari kondisi-kondisi offline. Nah, ini secara image juga sedikit banyak berpengaruh terhadap bagaimana pihak stakeholder melihat dari sisi proses pengadaan di Pertamina. Jadi keren nih. Jadi memang salah satu yang saya rasakan juga karena pandemi, karena COVID, proses digitalisasi ini udah merupakan ya lagi-lagi sebuah keniscayaan gitu ya. Kemudian kita kerja secara online system, jam kerja udah nggak beraturan, kadang-kadang malam juga jadi jam kerja karena memang nggak kerasa karena di rumah sendiri. Di rumah sendiri, jadi memang suasana pekerjaannya kayak semakin rileks kalau di rumah. Di samping itu akhirnya meng-create bahwa kita harus berubah nih, shifting dari urusan-urusan yang sebelumnya dilakukan secara manual ke digitalisasi. Itu dampak yang paling itu Mas Bayu rasakan ya. Itu satu terkait dengan habit. Kemudian yang kedua dengan adanya perubahan internal itu yang secara yang implikasi adalah ternyata kita harus bisa borderless di Pertamina. Ya kan? Kita menjadi borderless karena yang sebelumnya adalah kawan-kawan dari Pertamina sendiri, kemudian ada juga dari entitas lain yang sebelumnya adalah operator sebelumnya yang kemudian terminasi menjadi Pertamina. Itu pada dasarnya kita punya resource masing-masing yang luar biasa di SCM gitu ya. Ada hal-hal yang positif, hal yang baik, dan itu sudah diaplikasikan selama ini gitu. Nah, alangkah luar biasanya ketika semua resource itu dirangkul satu menjadi sesuatu yang borderless, yang integrated. Itu ternyata ada value lain ketika kami menjadi satu. Ya, saya yang akhirnya awalnya hanya bermain di onshore, sekarang mau nggak mau juga harus belajar offshore. Gitu kan. Nah, ini kan ya buat saya pribadi gitu ya, mungkin ada suatu hal yang berbeda, yang baru, dan itu sangat punya value buat saya nambah itunya. Tapi keren sih Mas, kondisi keterbatasan tadi di drive oleh COVID segala macam menciptakan kita bekerja secara digital, semuanya serba digital, footprintnya jelas kalau digital kan ya, footprintnya jelas tanpa kita buat segala macam juga kita bisa record meeting kita segala macam, sehingga terus yang lebih keren lagi sih menurut saya
praktek-praktek itu berkelanjutan sampai sekarang gitu, sehingga menjadi best practice sekarang kan. Jadi best practice. Kalau dulu sebenarnya karena terpaksa kan. Nah, keterpaksaan ini yang kemudian menjadi best practice. Dimana sekarang saya dengar Pertamina juga mengembangkan digitalisasinya juga nggak setengah-setengah. Saya dengar itu gitu kan. Itu kan juga karena ternyata memang ada value yang luar biasa didapat dari digitalisasi itu. Dan hal lain. Jadi ini mungkin ada blessing dalam suatu musibah ya, dalam beberapa musibah itu hikmahnya lah. Itu momentumnya itu luar biasa gitu loh, Pak Heri. Jadi ketika pandemik kita nggak boleh ketemu dengan banyak orang, tahu-tahu kita harus menjadi satu, ketemu dengan teman-teman lintas lain yang sebelumnya kita juga nggak pernah ketemu. Akhirnya masih meraba-raba, saya harus ketemu dengan siapa, kenal sama siapa. Kemudian ditambah dengan kondisi-kondisi lain ya, yang membatasi lah. Ya akhirnya itu tadi kita berupaya untuk mengenal orang dan sebagainya melalui tools-tools yang ada lainnya. Nah, ternyata dengan restrukturisasi itu pun juga semangatnya kan bukan semangat yang resource people-nya itu yang berlimpah juga enggak. Tetap ada limit, tetap ada limitasi secara orang. Secara headcount juga nggak berlimpah juga. Enggak, tetap ada batasan gitu. Sementara yang kami kelola itu asetnya semakin nambah gitu kan. Saya mau ke situ. Kebayang kan? Saya mau ke situ sebenarnya. Nah, sekarang reporting line Mas Bayu berapa sebenarnya? Karena regional ini ngomongnya regional soalnya kan. Vice President SCM Regional 2. Kalau regional kan berarti ini aset-aset yang berada di wilayah Regional 2 kan. Berarti ini banyak aset kan yang diurusin kan. Beda sama saya kan, cuma satu aja kan. Ya udah kita ngurusin satu aset aja. Kalau Mas Bayu ngomongin Regional 2 kan berarti multi aset nih. Berapa di bawah sampean sebenarnya Mas yang reporting line langsung? Kalau yang orangnya ya, yang langsung mungkin secara kotak itu 100-an ya. Secara 100. Kotak. Wow. Gimana tuh finish itu? Tapi actualnya secara keterisian itu mungkin kurang dari 100. Kurang dari 100? Iya. Tapi secara kontrak kan fungsional kan? Tapi karena headcount kita dibatasi, kurang dari 100. Manage itu dengan headcount yang ada sekarang. Tapi yang diolah kan cukup luas biasanya. Maka sedikit kenapa tadi mau saya tambahkan, kenapa kami harus sustain dengan tools digitalisasi, bahwa dengan limitasi yang orang yang ada, satu-satunya cara untuk lebih bekerja efektif tapi juga efisien, tools digitalisasi itu yang kami dorong. Kami harus menggantikan posisi yang dilakukan oleh kawan-kawan ya secara headcount itu ya kita alihkan itu secara digitalisasi. Kalau secara ini saya mau tahu lebih jauh nih. Kalau secara praktek Mas Bayu yang turun ke aset-aset atau sentralisasi aset-aset ini tersentral di satu tempat atau piye Mas? Polanya kita bagi dua Pak. Oke. Ada yang secara memang otoritinya tetap kami serahkan ke aset-aset supaya eksekusi operasional juga lebih cepat ambil desisinya. Kemudian ada juga yang sifatnya lebih ke strategik, yang kita juga harus lihat view-nya lebih luas dari si regional itu kami handle. By value membedakan itu? Basisnya by value, tapi ada juga pengembangannya berdasarkan komoditi ataupun dari sifat projectnya. Oke. Gitu. Saya nggak mau terlalu jauh bahas itu, karena saya yakin ini untuk episode kita berikutnya aja nih. Jadi lebih banyak materi untuk episode berikutnya, karena kalau kita ngomongin tentang mata rantai supply, SCM departemen di Pertamina. 3 jam aja nggak cukup, karena dari kita ngomong A to Z itu banyak banget. Jadi biar irit-irit nanti saya simpan, mungkin insya Allah kita ada episode berikutnya. Nah, saya masuk ini Mas, tadi Mas Bayu udah mulai menyinggung sedikit. Secara nasional SKK Migas, Kementerian SDM mencanangkan satu program 1 juta barrel, 12 miliar SKFD di 2030.
busy. Kita akan sibuk start dari mulai program itu di launching sampai dengan 2030. Pasti orang-orang SCM juga akan sibuk gitu ya. Yeah. Terus kemudian juga ada beberapa pilar lah yang dibangun oleh SKK Migas untuk menuju ke sana. Salah satu pilarnya adalah SCM yang membangun kapasiti nasional. Kalau saya nggak salah, saya lupa pilar keberapa itu ya. Terus kemudian salah satu turunan kecilnya lagi adalah dengan long term planning. Ya kan, dengan long term planning berarti kita menjaga bagaimana contohnya RIC ya. Bagaimana RIC itu bisa ada di region kita, ya kan, dipakai oleh banyak perusahaan sehingga dia nggak sempat keluar gitu ya. Artinya di dalam regional kita aja dia udah sibuk kerja gitu ya. Long term planning menurut Mas Bayu nih secara praktek ya, yang memang bisa kita implementasikan secara pas apa aja Mas? Yang kita punya RIC, OCTG, apalagi misalnya vessel atau apa? Yang paling kita ini paling pas nih kalau kita bikin long term planning, kita bisa berkontrak jangka panjang, bisa di-sharing dengan banyak katigas dan lain-lain. Ya, yang berdasarkan pengalaman, kan ada juga kondisi yang sama yang saya alamin. Yang paling bisa kita realisasikan dan berimpact langsung terhadap SCM support dari sisi operasional dan itu adalah OCTG. OCTG, oke. Basisnya sama RIC. Oke, OCTG dan RIC ya. Itu menurut saya sangat aplikatif dan ya impactnya berasa dengan teman-teman operasional karena kurang lebih 2 komoditi utama itu yang menopang kegiatan pemboran. Oke, OCTG kita harus mengukur berapa banyak kapasitas manufaktur lokal kita. Apakah cukup untuk memenuhi kebutuhan long term planning, sumur ya kan, terus RIC-nya ketika kita mengobor RIC-nya ada atau enggak segala macam. Sepakat Mas. Nah, tambah sibuk lagi kita mau ada supply chain dan National Capacity Summit 2024. Mas Bayu salah satu co-chairman di dalam komite ya. Kalau kita bilang kepanitiaan supply chain dan National Capacity Summit 2024. Boleh di share nggak sih Mas ke teman-teman insan SCM dan mungkin teman-teman lain yang mendengar diskusi kita ini, apa sih tujuan diselenggarakannya supply chain dan National Capacity Summit 2024? Ya, jadi Pak Eri dan teman-teman bahwa kita sedikit flashback lah ya. Kita buka historinya, SCM ini sebenarnya punya wadah. Punya forum yang waktu itu namanya SCM Forum lah, SCMCF Consultation Forum ya. Dan itu dulu lumayan intens, ya kan? Hampir tiap tahun ada. Komunitas SCM ini udah terbentuk profesi. Ini kan sebenarnya profesi yang unik nih, ya kan? Terbentuk sampai kemudian berkembang menjadi SCM Summit di periode 2012-an lah kalau saya nggak salah. Nah, terakhir pun dihelat di 2015 ya. Jadi berarti sampai tahun ini kurang lebih hampir 10 tahun kita berhiatus. Kita hibernate lah. Kita komunikasi ada, tetap terjadi, cuma sporadis. Kita ngomong ada beberapa case-case dan sebagainya. Gitu. Nah, ternyata dengan kemarin adanya kondisi pandemi, kemudian di-trigger dengan geopolitik, kita mulai kumpul lagi nih. Kita merasakan lagi bahwa ternyata kondisi SCM, baik secara nasional maupun global itu, mungkin sudah banyak berubah. Banyak berbeda. Isu-isunya pun juga semakin tidak hanya sekedar bicara logistik, hanya bicara procurement. Ada juga bicara tadi digitalisasi, kita mulai nyentuh ke sana, kemudian bicara sustainability procurement. Iya. Kemudian bicara karena juga bicara konteks formalitas juga itu menjadi pengaruh. Market di luar seperti apa. Tepat. Nah, inilah yang kemarin kita coba gagas lagi gitu kan. 3 tahun berurutan kemarin kita punya suatu event juga ya, Forkamnas, which is itu kapasitas nasional, forum kapasitas nasional, which is itu juga
sangat basic sekali untuk kita melihat SCM, tapi memang lihatnya adalah secara membangun national capacity-nya. Ya kan? Nah, padahal kita tahu bahwa national capacity itu juga tidak akan terlepas dari SCM. Nah, dari keberhasilan Forecastness, kemudian kita juga masih melakukan komunikasi, kita coba angkat lagi bahwa kita ingat loh, kita punya suatu wadah yang sebetulnya kalau ini kita gunakan wadah ini dengan produktif, banyak kok hasil-hasil yang dirasakan teman-teman K3S SCM ya kan. Nah, ini ya akhirnya inilah yang menginisiasi singkat kata ini dari teman-teman SCM K3S, kemudian juga arahan dari divisi PRS dan Deputi Dukungan Bisnis bahwa yuk kita angkat lagi sekaligus menjawab tantangan dari CEO Forum yang sebelumnya di Bogor bahwa untuk mencapai operasional target 1 juta barrel dengan sekian ratus atau sekian ribu pemboran itu nggak akan mungkin lepas dari sisi supportingnya. Gitu. Terutama SCM. Menjadi kontribusi SCM itu besar sekali untuk ke sana. Dan kalau di diskusi saya sebelumnya dengan Pak Deputi, Pak Kadip dan teman-teman lain, ini semacam rekonsolidasi yang tadi bilang dulu kita punya Supply Chain Consultation Forum, SCMCF gitu ya. Rekonsolidasi lagi para expertise, para aktivis profesi di bidang SCM untuk apalagi melihat ini pasar udah berubah nih sekarang nih. Betul. Ya kan kita lihat kondisi market sekarang nggak sama dengan 5 apalagi 10 tahun yang lalu gitu. Sehingga di situ juga ada berbagi knowledge, ada knowledge sharing di situ, ada forum-forum diskusi, ada focus group discussion dan lain-lain gitu. Ya, yang semuanya itu untuk mendevelop kompetensi teman-teman di bidang SCM gitu ya. Oke, thank you. Berikutnya saya mau tanya apa aja sih Mas? Kita udah tahu nih bahwa sebelumnya kita helat Supply Chain dan National Capacity Summit Surabaya dan Batam. Itu luar biasa sukses lah ya. Di awal Juli kemarin Batam, kemudian 14, 15, 16 kita akan ada di Jakarta di JHCC gitu ya. Apa aja Mas kira-kira acaranya apa aja sih yang ini membuat terutama insan SCM harus hadir gitu ya. Kira-kira apa aja kalau bisa dibagi di sini Mas? Kalau bisa di-spill, anak-anak sekarang ngomongnya di-spill. Ya, kalau Gensi harusnya meskipun katanya nggak boleh di-spoiler ya, kalau film kan nggak boleh di tapi ini kita spill dikit-dikit. Kalau ini harus kita spill. Karena supaya orang juga semakin tanda tanya nih apa aja yang ini. Karena kalau lihat sepintas dari di Batam dan Surabaya kan, di Jakarta agak semakin berbeda. Bedanya di mana Mas? Kita ini 3 hari yang jelas. Saya rasa jarang ada suatu event profesi ataupun apalah ya yang digagas bersama itu sampai 3 hari gitu ya. Nah ini yang jelas ini 3 hari, di mana setelah 3 hari kita akan semakin leluasa untuk mendatangkan para narasumber, speaker yang kompeten dan praktisi langsung di SCM. Nah, kemudian yang kedua narasumbernya itu tadi kita akan banyak mengundang dari internasional. Ada saya dengar ada dari BCG, Boston Consulting Group, ada S&P Global ya. Betul. Nah itu keren sih. Itu kemudian ada juga dari beberapa eksekutif yang oil company yang selama ini juga sebagai praktisi di SCM tapi skalanya multinasional ya. Nah itu juga kami undang. Dan ada juga beberapa narasumber yang tokoh utama di bidang energi juga kita libatkan. Jadi kalau istilah sekarang kalau dibilang ini levelnya sudah di Jakarta nanti naik level yang premium gitu. Secara speaker yang diundang pembicara juga premium gitu kan. Gitu. Dan
materinya sendiri kita coba menjawab beberapa hal-hal yang menjadi isu dalam proses SCM untuk menambah view teman-teman, ya kan? Jadi kita sekarang SCM tidak hanya melulu, tadi saya bilang tidak melulu hanya bidang logistik, program dan sebagainya. Kita masuk digitalisasi, kita undang para pakar-pakar digitalisasi di situ. Kemudian kita ngomong ketahanan energi. Nah, itu nanti ada Profesor Purnomo, Purnomo Yusiantoro, mantan Menteri SDM, ya. Nah, pas itu kita ngomong ketahanan energi, Pak Prof. Kemudian juga SCM juga harus udah tahu saat ini isu sustainability. Kita ngomongin sustainability procurement. Kemudian di situ juga terkait dengan CCUS. Nah, itu kita angkat juga. Jadi videonya akan semakin luas gitu loh, SCM itu. Jadi buat teman-teman insan SCM ini, ya kita nggak 14, 15, 16 kita nggak hanya mendengarkan tentang kegiatan kita hari-hari tentang SCM, pengadaan, proses material manajemen, proses formalities, CIVD, sistem lain-lain. Tapi kali ini juga kita buka view-nya secara lebih luas. Nanti juga kita akan dengerin tentang CCUS gitu ya, carbon capture storage gitu kan. Kemudian kita juga SCM salah satu penopang industri hulu migas, kita juga harus mendengarkan view para pakar tentang bagaimana ketahanan energi nasional gitu dan lain-lain gitu ya. Sehingga memang view-nya saya rasa lebih luas lagi, ibarat manusia nih udah lebih dewasa lah ya ngelihat segala macam persoalan, bukan hanya bagian kecil tentang supply chain management, tapi lebih luas lagi. Kira-kira apa takeaway point atau manfaat bagi para peserta yang hadir di sana, Mas, selain nambah knowledge dan lain-lain gitu ya? Kalau untuk menurut Mas Bayu nih, gua harus ke sana nih, apalagi sebagai orang SCM nih, kira-kira apa nih takeaway point yang bisa didapat? Selain ada sweetenernya berupa mungkin ada door prize ya, tapi itu sweetener aja ya. Itu tambahan. Tapi banyak orang yang ini door prize yang menarik. Gue datang door prize itu kan. Tapi secara substansi yang kami ingin deliver adalah buat para praktisi SCM itu mengangkat lagi awareness-nya dan mendeliver bahwa marwah SCM-nya itu secara filosofis kita tidak hanya sekedar teman-teman itu orang yang memproses procurement saja atau bagian dari proses tendernya. Mungkin ini yang selama ini mindset-nya di situ. SCM orang pengadaan, orang tender segala macam ya kan. Nah, itu yang ingin kami angkat, bahwa sebagai marwah insan SCM itu bicaranya adalah end-to-end proses, dari perencanaan sampai eksekusinya seperti apa, dan banyak hal yang menyertainya. Nah, jadi adalah bagaimana orang SMA itu mendeliver suatu project, mendeliver suatu apa yang akan dibutuhkan itu sesuai dengan tujuannya, targetnya, sehingga tidak ada hal-hal yang kemudian munculnya adalah ini keterlambatan karena dari suatu proses pengadaan atau apa. Ternyata kan banyak hal yang menyertai. Kita ngomong OCTG, banyak faktor yang mempengaruhi, secara harga, secara supply, secara kemampuan produksi, national capacity-nya. Kita dengar playernya langsung ngomong. Nanti ada di situ. Keluhannya apa sih ini? Mapping market segala macam. Bagaimana kondisi market saat ini segala macam. Saya kebayang sih, Mas. Kalau saya masih muda, ini mungkin salah satu tempat untuk mengimprove kompetensi teman-teman di SCM sih. Kalau ada kompetensi matriks orang-orang yang berprofesi di SCM, mungkin ini salah satu sarana untuk meningkatkan kompetensi matrik teman-teman. Jadi di SCM tidak hanya kita ngomongin tentang proses tender, pengadaan, tapi juga kalau ngomongin end to end, berarti memang banyak knowledge yang harus dikuasai oleh teman-teman SCM. Dan saya sepakat, forum-forum seperti inilah yang
merupakan salah satu alat untuk naikin kompetensi teman-teman. Selain networking ya. Iya, Selain itu udah networking, pasti. Ya kan, kita Itu bisa udah. ngobrol sesama Iya. insan SCM, ya kan, dari teman-teman dari Pertamina, dari BP, dari Medco, Petronas, ya kan, Harbor sendiri segala macam. Dan kita bisa berbagi ilmu lah di sana gitu ya. Dan bagi stakeholder yang lainnya, misalnya mahasiswa gitu ya. Mahasiswa pun punya semakin, kalau dulu gini, mungkin zaman saya muda, meskipun saya masih muda ya. Masih muda lah segini. Ketika fresh graduate lah mungkin ya. Kalau ngobrol SCM mungkin orang masih bertanya. Orang waktu itu kan taunya logistik. Profesi apa gitu. Profesi apa sih? Orang taunya procurement, Procurement gini kan. Dulu mungkin juga bagian pembelanjaan, pembelian. Secara ilmunya nggak ada spesifik ilmunya. Oke, iya. Nempel-nempel aja dulu Sepakat. kan. Meskipun sekarang orang berkembang ya, ilmu logisnya berkembang. Jadi orang harapannya ini juga kami libatkan para mahasiswa ataupun dari akademisi supaya juga mereka makin aware bahwa ada suatu profesi tentang SCM yang mungkin agak berbeda dengan profesi kalau kita ngomong pengacara, profesi akuntan. Oke, aku potong. Aku nggak sepakat. Ini established. Aku aja lebih dari 20 tahun berprofesi di SCM. Jadi memang ini profesi yang udah terbentuk gitu loh. Jadi buat teman-teman muda lagi-lagi ini sebuah profesi. Kalau mau ditekuni jenjang karirnya jelas, ada. Ya kan, terus kebetulannya di setiap organisasi yang katakan organisasi yang ini ya di divisi SCM pasti ada gitu ya. Tidak harus di oil gas. Tidak oil gas. Semua Di industri manufaktur manapun pasti ada itu, dan aku sepakat. Dan saat inilah teman-teman generasi berikutnya nih memang harus belajar. Kalau generasi dulu kerja di mana? Oh, bagian pengadaan, logistik gitu ya. Sekarang SCM, apa SCM gitu. Betul. Sekarang juga salah satu kita mensosialisasikan profesi ini yang memang profesi yang sustain, yang profesi yang permanen gitu ya. Meskipun hanya support, tetapi support yang memang sangat diperlukan dalam sebuah organisasi gitu ya. Dan mungkin tambahan juga buat kan ada juga ya para pelaku usaha, teman-teman kita penyedia barang dan jasa, ini juga satu momentum yang sangat menguntungkan sih saya rasa, karena dalam satu momen bisa bertemu dengan semua para pelaku SCM di semua K3S, bahkan di Saka pun juga ada stakeholdernya di situ, juga bisa melihat nanti kan ada booth ini ya, booth K3S, itu akan menampilkan semua capaian, semua inovasi yang digunakan, kebutuhan apa untuk mensupport dari operasional, dan mungkin rencana-rencana untuk menunjang long term plan maupun long term procurement ya. Nah itu saya rasa informasi yang sangat sangat diperlukan lah para teman-teman pelaku usaha ini, karena bicara investasi. Mereka kan harus kira-kira nih aku punya bayangan apa nih ke depan untuk di industri migas Indonesia. Tanggung jawab kita adalah ya bisa dibilang hampir 70% seluruh belanja perusahaan lewat kita ya. Betul. Kecuali gaji karyawan dan lain semuanya lewat kita ya. Mulai dari sewa rig sampai sewa mobil, semuanya diproses oleh teman-teman supply chain. Bahkan kalau dulu Pertamina sampai beli peti mati pun sama lewat SCM. Jadi sebenarnya ya membangun proud teman-teman SCM sama. I'm proud as a SCM expert di industri hulu migas. I'm very proud. Oke, Mas. Kalau saya buka di platform media sosialnya SCM Summit, itu ada satu yang menarik, writing competition. Sejauh mana nih antusiasme di writing competition itu? Udah lumayan banyak kah pesertanya, dan hadiahnya lumayan nih. Langsung cash 50 juta rupiah gitu ya. Sejauh mana antusiasmenya sampai dengan hari ini? Itu memang salah satu upaya kita untuk mengenalkan SCM lebih luas, dan ini terbuka baik untuk profesional maupun untuk students. Jadi siapa aja bisa untuk menceritakan tentang SCM. Luar biasa antusiasmenya. Dari kami monitor terakhir itu udah ada 20-an. Mantap. 20 makalah yang 20 masuk. Karya tulis. Zaman kita dulu sebutnya karya tulis. Karya tulis. Sekarang paper.
Dan mungkin apa ya, kita juga ingin merubah kebudayaan, bukan merubah kebudayaan, merubah budaya, bahwa cenderung frameworknya kalau orang Indonesia malas untuk menulis. Nah inilah kita upayakan dengan rating kontes ini, para insan SCM ataupun yang belajar tentang SCM itu bisa ada ide-ide lain. Persis Mas, persis. Karena kita di kantor juga selalu mendevelop, mengencourage orang untuk writing, biar writing skillnya nambah. Selain itu present something, biar presentation skillnya nambah gitu. Karena memang orang yang berprofesi di SCM harus punya writing skill yang bagus, harus punya presentation yang bagus gitu ya, untuk engage kepada manajemen di top level manajemen gitu kan. Jadi memang benar menurut saya, di samping memang ini adalah acara networking dari seluruh stakeholder SCM, salah satunya memang bisa mendevelop kompetensi teman-teman gitu ya. Dan silakan. Tujuan tambahnya adalah kita tuh sudah banyak melakukan, ya kan? Teman-teman SCM tuh banyak melakukan hal-hal yang luar biasa, tapi tidak terdokumentasi dan tidak tersampaikan. Sekarang saatnya lah saatnya gitu loh. Oke, kita tunggu karya-karya berikutnya. Betul. Oke. Ini udah masuk pertanyaan terakhir nih Mas Bayu nih. Sayang waktu membatasi kita. Karena belum sempat minum nih. Silakan. Monggo. Kita tahu nih, generasi come and goes. Yes. Ya, sekarang orang sebut Gen Z ya. Dan banyak pula teman-teman kita di seluruh organisasi SCM, kombinasi antara teman-teman Gen Z dan teman-teman yang lebih senior gitu ya. Apa harapan Mas Bayu untuk generasi Gen Z yang terutama yang berkarir di SCM? Agak menarik sih ya. Kalau teman Gen Z kan secara habit, culture-nya sangat terpengaruh dengan era sekarang gitu ya. Dimana semuanya lebih mudah untuk didapat, lebih mudah untuk diakses dan sebagainya. Agak beda dengan mungkin zaman kita ya, Pak Heri. Jangan dengan zaman saya jauh berbeda, apalagi dengan zaman Pak Heri ini. Kita seumur kali. Kita seumur ya. Itu untuk mendapatkan informasi tentang resource, tentang mau beli di mana itu. Yellow Pages. Ya kan, luar biasa. Nggak mungkin anak-anak Gen Z nggak tahu nih. Buku kuning. Nanti Google dulu ya. Itu luar biasa effortnya kan. Sekarang mudah untuk mencari akses. Nah, tapi yang perlu mereka juga ikutin adalah filosofinya sendiri terhadap pengadaan, terhadap supply chain-nya. Ini yang menurut saya perlu kita sampaikan juga. Jadi tidak hanya sekedar bicara secara praktikalnya itu mudah dan pasti terdeliver, tapi kita juga harus tahu filosofi yang di proses SCM. Jadi harapan Mas Bayu ini dalam daily activity teman-teman yang berprofesi di SCM tidak hanya kenal secara bisnis proses, tapi pahami filosofi yang ada di bisnis proses itu. Nah, kenapa prosesnya harus begini, kenapa harus begitu. Jadi kalau mengerti filosofinya, mengerti konteks, akan lebih mudah memahami dan prosesnya akan lebih baik. Dari sisi proses bisnis kita mungkin lebih bisa secure ya. Kita bicara kenapa ini nggak boleh, kenapa ini boleh, regulasinya bicara apa, ketentuannya apa yang diatur dan sebagainya. Kemudian kalaupun kita mau mencari resource, sekarang akses gampang. Tapi apakah itu yang resource yang paling benar, paling tepat? Itu kan masih banyak yang ini. Kalau hanya sekedar dapat informatif, ya bertebaran gitu. Iya, dan sekarang memang informasi sangat easy ya. Accessibility itu sangat mudah gitu. Nah, itu yang mungkin menurut saya nih teman-teman yang muda atau generasi Gen Z ya sekarang istilahnya itu pun tidak boleh lepas dari beberapa filosofi value yang mungkin tetap harus dijaga ya. Kalau bicara filosofi berarti bicara substance ya.
Terus alasan yang paling substance apa sih kenapa kita melakukan ini gitu. Menarik. Jadi teman-teman sayang sekali ini waktu kita sangat terbatas sehingga saya tidak ingin menyudahi sebenarnya. Saya cuma mau bilang sama Mas Bayu, mungkin kita ketemu di apa namanya di episode berikutnya gitu ya. Betul. Kita akan bahas lebih dalam lagi gitu ya. Siap. Tapi buat saya nih, buat teman-teman yang berkarir di SCM atau akan berkarir di SCM atau nanti apa namanya memilih jurusan yang karirnya bisa ke SCM, buat saya yang paling penting adalah pantengin acara ini dan jangan lupa 14, 15, 16 free, gratis. Nggak ada biaya pendaftaran. Malah akan kita beri, malahan nanti banyak door prize di dalamnya, ya kan, banyak goodie bag menarik. Kalau boleh spill sedikit, ada hiburannya. Oke, sebagai jadi dan tentunya itu mengikuti seleranya Gen Z. Oke. Kalau zaman dulu ya namanya Suwogi, buku, pesta, dan cinta itu. 3 hal itu nggak boleh lepas itu. Buku, pesta, dan cinta. Buku yang belajar gitu. Pesta ya memang sebagai manusia memang harus ada unsur entertainnya dikit untuk nurunin pressure. Ya kan ya, cinta ya tahu lah. Jadi memang menarik. Jadi 14, 15, 16 jangan lupa datang. Dan kalau mau tanya tentang apapun, saya yakin teman-teman saya dari perusahaan oil and gas manapun pasti dengan senang hati menjelaskan ke teman-teman semua, para mahasiswa, para masyarakat umum yang mau datang gitu ya. Betul. Kapasitas tempat duduk banyak kita siapin sehingga nggak usah khawatir kalau datang kita nggak dapat tempat duduk gitu. Mas Bayu, terima kasih banyak nih. Terima kasih. Sampai ketemu lagi, sukses terus. Sama-sama. Sukses acaranya ya. Amin. 14, 15, 16 sehari sebelum hari kemerdekaan negara tercinta ini 17 Agustus. Ini juga memang sebagai kado buat ulang tahun negara kita. Alright. Ya, makanya temanya integrated supply chain ya, dia saya cuplik. Karena kita bicara kita harus menjadi satu proses yang integrasi. Kalau ngomongin hub ya hubnya Indonesia secara nasional gitu ya. Oke, terima kasih sekali lagi, menarik, dan tunggu ngobrol-ngobrol saya selanjutnya. Saya akan terus nanti ketemu dengan teman-teman kolega-kolega saya, para Vice President SCM di perusahaan-perusahaan lain, teman-teman di SKK Migas, teman-teman di Jen Migas, tentang dunia ke-SCM-an dan relevansinya erat dengan pelaksanaan Supply Chain dan National Capacity Summit 2024. Sampai ketemu, selamat sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.